gak sih? Kayak jangan lagi mati. Iya. Iya, selamat siang semua ya. Ya, akhirnya kita bertemu lagi di siang hari ini ya. Dan tentunya ini seru banget nih ya, karena kita setiap Sabtu ini selalu ketemu dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan growth mindset semuanya ya. Selamat siang dan kita selalu sehat ya semua ya Bapak Ibu ya. Sehat? Oke, semoga ini alhamdulillah sehat ya Pak, luar biasa ya. Senang sekali di tiap hari Sabtu ini kita bertemu ya, dan ini nggak terasa nih Bapak Ibu, ini udah SF class session ke-7 ya. Tidak terasa tiap sepekan sekali kita hadir untuk menemani Sabtu Bapak Ibu semuanya, dan tentunya kita belajar dan berdiskusi bersama terkait tentang keuangan dari organisasi non-laba, dan tentunya sesuai dengan topik ya pada siang hari ini, yaitu kita akan buka session Q&A nih Bapak Ibu ya. Jadi 1 jam ini Bapak Ibu semua semoga udah siap pertanyaannya nih ya, karena kita nih hari ini akan berdiskusi ya langsung ya dengan Ibu Ati. Nah sebelum kita selamat siang. Ya, sebelum kita mulai nih saya akan sapa Bu Ati terlebih dahulu nih. Bu Ati, selamat siang Bu Ati, sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat siang Mbak Eki, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu semua. Iya, oke ya. Dan semoga semuanya selalu dalam keadaan semangat nih. Tapi sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, yuk kita presensi dulu nih ya. Katakan siap, semangat, dan dari daerah mana nih ya. Oke, saya mulai mungkin ya dari siap semangat Jogja. Waduh. Oke, silahkan mungkin kita open chat nih Bapak Ibu. Katakan siap, semangat, dan daerahnya. Siap dari Sumatera Utara, Medan nih ya Bu Ramida. Oke, terima kasih Bu Ramida nih yang pertama kali nih ya. Kalau kita ketemu offline dapat door prize ini Bu Ramida. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain nih dari daerah mana nih, penasaran nih yang lain. Oke, Sumatera udah, Kalimantan ya, siap. Ayu sama Rindawa ini Kalimantan keluar ya Bu. Ya, Bu Hardini Surabaya, mantap ya. Pak Basian, wah ini ya selalu nih semangat nih. Jayapura ya, terima kasih Bu Hendriana Bandung. Oke Bu ini, wah oke Cirebon. Oke Pak Rozali Jakarta. Ya Bu Susan Depok, Jawa Barat ya. Oke, dan yang lain, wah ini Jayapura udah, Jawa udah terwakili. Oke Bu Tati, Kemayoran Jakarta. Oke lah ya Jakarta, Bu Rosmeda. Oke ya. Oke, Kalimantan Tengah, Tangerang ya, luar biasa. Pokoknya setiap Sabtu ini kita kayaknya keliling Indonesia ya Bu Ati ya. Ini Iya. kalau kita ketemu offline ini udah tukeran oleh-oleh nih Bu ya. Tapi ini Iya, kita Mbak. tukerannya kado silang. Oke ya, kita langsung mulai aja nih Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita temanya adalah tentang manajemen aset organisasi non-laba, dan tentunya nih Sekolah Finansial hadir sebagai upaya untuk mengedukasi ya tentang pengelolaan keuangan, baik itu tentang organisasi maupun personal dan juga perusahaan ya. Dan
Sekolah Finansial ini merupakan bagian dari kantor jasa akuntan, di mana kita fokus untuk melayani jasa pengelolaan keuangan, perpajakan, dan juga audit, dan juga sistem informasi akuntansi. Karena beberapa hari ini, kayaknya terakhir ini banyak sekali request masuk kita tentang pengelolaan keuangan, dan kita siap mendampingi si Bapak Ibu untuk bagaimana pengelolaan keuangan, terutama di organisasi non-laba ya Bapak Ibu. Dan tentu kita punya Instagram, silahkan Bapak Ibu follow di @kjaasp dan juga @sekolahfinansialcom ya, karena kayaknya kita akan banyak konten yang semoga itu bisa mengedukasi kita semua dan upaya untuk kita belajar bersama ya Bapak Ibu semua. Dan oke, silahkan hari ini ya kita akan buka sesi Q&A, tapi mungkin sebelumnya Bu Ati mungkin ada intermezzo dikit Bu Ati ya terkait tentang topik pada siang hari ini. Silahkan Bu Ati. Iya, terima kasih Mbak Eki. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, semangat, walaupun dimanapun kita berada ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, saya ini di tengah ya kita semua sibuk, alhamdulillah kita semua bisa meluangkan waktu setiap Sabtu untuk hadir di virtual ini untuk diskusi bersama tentang tata kelola keuangan organisasi non-laba. Nah, walaupun saya sendiri, saya posisinya juga lagi ada acara di luar kayak gitu, namun demikian tetap kita sudah ini komitmen untuk memberikan diskusi bersama dengan teman-teman, ya tetap harus kita jaga komitmen ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita dengan tema manajemen aset gitu ya, teman-teman. Sebenarnya manajemen aset itu seperti apa sih? Sebenarnya manajemen aset sendiri di organisasi non-laba itu seperti apa? Nah, sebelum kita masuk, saya mau polling dulu nih. Saya akan share gitu ya. Ini nanti tolong teman-teman yang bergabung di sini tolong ada satu pertanyaan itu dijawab. Coba saya mau tahu seberapa ini di organisasi teman-teman apakah sudah menyajikan aset itu sebagai salah satu dari laporan keuangan organisasi kayak gitu. Terus udah dihitung tentang penyusutannya juga gitu. Nah, di sini saya juga di tengah-tengah kita juga banyak sekali teman-teman atau yang sudah selalu join dengan kami, terima kasih banyak gitu sebelumnya. Ini saya akan share pollingnya gitu ya. Nanti tolong teman-teman untuk apakah sudah atau belum ini ya, saya launch aja. Coba teman-teman, apakah organisasi Anda sudah menyajikan aset tetap dan penyusutannya pada laporan keuangan organisasi? Nah, tolong diisi. Sudah atau belum gitu ya. Nah, kita lihat. Kita tunggu 1 menit ya. Nah, ini sudah nggak gerak ya, berarti kita tunggu bentar. Nah, di sini untuk yang sudah, ini yang sudah menjawab yang sudah itu ada 65% nih. Sekarang turun jadi 63. Saya tunggu bentar lagi ya. Saat ini yang belum ada 36%. Oke, kayaknya udah nggak gerak lagi. Jadi ini yang menyatakan sudah bahwa
apakah organisasi Anda sudah menyajikan aset tetap dan penyusutannya pada laporan keuangan organisasi? Ini dari yang mengisi itu ada 64% itu sudah. Yang 36% itu yang belum. Nah, saya riset ya. Nah, itu artinya bahwa ternyata teman-teman di organisasi teman-teman yang gabung pada kesempatan hari ini ternyata memang sudah menyajikan aset tetap dan penyusutannya pada laporan keuangan organisasi. Nah, ini berarti ini ya teman-teman, berarti kan sudah ini ya. Nanti tinggal kalau gitu lebih banyak kita sesi tanya jawab. Nanti untuk yang belum nanti bisa tanya jawab juga gitu. Karena kalau sudah menyajikan itu kan berarti teman-teman sudah tahu nih seperti apa penyusut aset tetap yang nanti dimasukkan ke dalam laporan keuangan, yang disajikan ke laporan keuangan sesuai standar. Itu seperti apa. Begitu. Nah, sebenarnya manajemen aset sendiri itu tujuannya untuk apa sih? Yang pertama itu untuk meminimalkan biaya selama umur aset yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua dapat menghasilkan ini jadi kita akan tahu bahwa seberapa aset di organisasi non laba ini bisa kita lihat berapa dari rekapitulasi asetnya gitu. Terus menunjukkan kejelasan status kepemilikan aset ya. Tentu saja banyak di lapangan saya ketika dengan klien yang ini dengan organisasi non laba ya, Badan Hukum Organisasi Non Laba, nanti bisa kita diskusikan seperti apa sebenarnya praktek yang sudah dijalankan dari organisasi non laba. Terus selanjutnya menginventarisasi kekayaan ini ya, diinventarisasi biar kita juga tahu dan itu bisa disajikan ke laporan keuangan. Dan yang selanjutnya adalah mengamankan aset gitu, aset diamankan gitu ya. Jadi biar tahu, karena kalau tanpa ada inventarisasi itu ya kita nggak tahu ada jumlah aset yang mungkin hilang ataupun lama-lama rusak, itu juga kita nggak akan tahu. Nah, ini yang paling penting juga sebagai dasar penyusunan di laporan posisi keuangan. Tentu saja ini nanti kalau di organisasi non-laba kan tiap tahun juga harus kita laporan pajak, itu perlu laporan keuangan juga gitu. Nah, di situ nanti laporan keuangan aset tetap masuk di mana? Nah, nanti boleh nanti bisa ditanyakan. Nah, dapat ini pemanfaatannya aset ini bisa dimanfaatkan secara optimal gitu. Kalau kita sudah ada pendataan, manajemen aset itu harus dilakukan gitu. Karena tanpa manajemen aset nanti kita juga akan itu tadi kalau tiba-tiba nanti dicuri kita tidak tahu. Nah, apa saja yang bisa dimasukkan. Nah, nanti bisa di sesi tanya jawab begitu. Nah, atau ini kalau memang langsung ada yang mau tanya silahkan. Kalau enggak sebenarnya mungkin saya bisa share screen, bisa saya tunjukkan gitu ya. Sebentar aja ini. Ini ya kalau ini tadi yang tujuannya sudah. Nah, siklus perencanaan manajemen aset ini bisa dilihat di layar ya teman-teman ya. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan aset. Terus itu kita rencanakan di organisasi kita kan berbasis kebutuhan gitu ya. Terus setelah itu baru kita adakan. Adakan itu perlu apa? Ya perlu kalau memang itu besar ya perlu tim ya, tim pengadaan aset. Tapi kalau cuma untuk nominal kecil dan memang hanya itu sesuai dengan kebijakan dari masing-masing lembaga. Terus setelah aset ada, itu harus diinventarisasi aset gitu. Nah, setelah itu
apa itu legal audit aset? Legal audit itu bukan berarti nanti di audit eksternal, bukan, tapi lebih ke arah kita periksa aset-aset yang ada kayak gitu, itu bisa bentuk tim gitu, dan itu nanti kalau memang udah lama kita nggak tahu ya perlu dinilai asetnya gitu. Terus ada penilaian aset setelah itu. Terus ini lagi pengoperasian dan pemeliharaan aset gitu ya. Nah, ini nanti bisa juga yang pertama kalau memang itu bisa dihapuskan kalau memang sudah tidak terpakai. Penghapusannya pun juga tidak berarti langsung dihilangkan, tapi ada mekanismenya, ada berita acaranya gitu ya. Terus juga bisa pembaruan gitu, pembaruan aset. Nah, ini nanti dilihat dari masing-masing organisasi kita itu apakah perlu yang mana. Nah, kalau sudah penghapusan aset, berarti kan itu bisa pemusnahan aset atau pengalihan aset gitu ya. Pengalihan aset itu aset-aset yang sudah tidak kita gunakan bisa dialihkan ke tempat lain, itu bisa saja. Ini siklus perencanaan manajemen aset ya teman-teman. Itu pengantar dari saya sebenarnya. Kalau memang di organisasi non-laba itu memang kalau selama ini memang ilmu yang yang ngajarin kita tentang seperti apa itu ya ini saya carikan dan memang kira-kira strategi yang selama ini bisa kita lakukan di organisasi non-laba begitu. Dan memang kalau organisasi non-laba itu bisa aset yang memang dibeli oleh organisasi kita dengan uang sumbangan yang ada gitu, atau memang dari donor yang misalnya dari donor selama ini itu apakah memang itu aset itu sudah dilimpahkan atau belum gitu. Nah, nanti bagaimana pencatatannya kalau masih itu ibaratnya masih pakai uang dana proyek dan proyeknya masih jalan gitu. Nah, yang ketiga itu aset yang memang sudah diakui udah dihibah maksudnya dari proyek yang sudah selesai dan setelah itu asetnya memang dilimpahkan ke organisasi. Nah, itu jadi kita di organisasi non-laba itu untuk finance atau untuk pengelola keuangannya itu harus mengetahui ya ada 3 ini, terus nanti bagaimana mengelolanya. Nah, itu pengantar dari saya, Mbak Eki. Apabila dari teman-teman bisa untuk bisa ada pertanyaan silahkan gitu. Silahkan. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Ati. Oke, karena hari ini adalah sesi Q&A. Oke, silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, bisa langsung ya Bu Ati ya? Ya, bisa. Oke, silahkan. Bisa open cam ya, dan langsung bisa bertanya langsung. Oke, wah ini sudah ada yang bertanya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Tati. Salam kenal. Salam kenal. Ini udah yang kedua kali saya ikut. Oh iya, terima kasih. Jadi lembaga kami itu menerima barang limpahan dari suatu lembaga tapi layak pakai masih, gitu ya, aset. Itu kalau barang-barang yang hibah seperti itu, yang second, itu dicatat atau tidak ya Bu? Ya. Itu aja pertanyaannya. Itu mau bentuknya apa ya Bu? Inventaris kantor seperti meja, furniture, terima motor juga, tapi semuanya second gitu dan masih layak pakai, kulkas gitu Bu. Ya. Mau dibantu ya Bu? Baik. Ya, baik Bu Tati. Ya. Gimana Mbak Eki, langsung saya jawab ya, atau langsung dijawab silahkan Bu. Ya, baik. Bu Tati dari mana ini? Kemayoran Bu, Jakarta. Apa organisasinya, namanya apa? Yayasan Pundi Rakyat. Oh iya, Yayasan Pundi Rakyat. Ya, jadi memang begini Bu Tati, apapun itu aset yang kita terima, walaupun itu hibah dari tempat lain, itu kita catat. Nah, catatnya gimana? Catatnya nanti ini, jadi dianggap kan sudah masuk nih, kira-kira kalau nggak tahu harganya dari harga wajarnya aja gitu. Kalau misalnya meja gitu yang
kalau dikira-kira aja harga wajar, nggak apa-apa gitu. Tapi itu nanti kita dokumentasikan ya, hibahannya itu apa saja bentuknya, terus nanti kita hargai dengan harga wajar, begitu. Gitu. Kalau misalnya kita beli aset itu kan ada kas yang keluar ya Bu, jadi ada tandemnya nih, peralatan sama kas gitu. Kalau ini gimana ya Bu hibah? Ada, nanti ini kan berarti nambah di aset neto tidak tanpa pembatasan, iya kan? Kalau dengan ISAK 35, iya kan? Lawannya itu. Kan nanti asetnya bertambah, begitu kan? Oh, iya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Oke, Bu, ini sebelum kita ke video atau mungkin ada yang mau bertanya langsung selanjutnya, ini ada pertanyaan di chat Bu dari Bapak Muhammad Ilham Bayu. Di lembaga kami selama bertahun-tahun belum melakukan pencatatan dan pengelolaan aset dan sekarang baru mulai mengelola. Pertanyaannya adalah bagaimana kami melakukan valuasi terhadap aset tersebut. Iya, kalau boleh Bapak Ilham ya, itu bisa open aja gitu, jadi kita bisa ini barangnya apa gitu. Oke, silahkan Pak Ilham. Selamat siang Pak Ilham. Ini panggilannya Pak Ilham atau Pak Bayu nih? Oh iya. Oke, Pak Ilham. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Ilham, ini sebenarnya terkait valuasi Bu Ati ya. Ya. Valuasi aset. Ya. Jadi begini, kalau ini berarti apa modelnya tanah? Kalau tanah itu memang sudah berapa tahun dan apakah memang perlu revaluasi? Kalau apa? Gimana, Oke, tolong host lo dulu buka mic. Oh, itu tinggal di mute, di unmute itu ya. Pak Ilham, dicoba terlebih dahulu itu tinggal di klik tombol yang mute ya, paling pojok ya. Oh, nggak bisa. Oke, silakan. Mbak Nina bisa dibantu ya. Oke, supaya di unmute. Ya, oke. Ya, silakan mungkin sambil dilanjut nggak apa-apa Bu Ati ya. Iya. Jadi kalau tanah itu kan memang kalau perlu revaluasi ya kita perlu namanya dengan KJPP jasa penilai gitu untuk jasa penilai tanah. Nah, kalau dari KJAASP kemarin kita mempunyai pengalaman, kita diminta untuk memberikan rekomendasi. Jadi gini, sudah diminta untuk memberikan rekomendasi apakah memang dalam hal penjualan aset gitu hanya untuk kita memberikan sebenarnya keterangan saja, tapi untuk keterangan dan bagaimana cara penjurnalannya itu memang ada entitas yang minta kita untuk memberikan penyampaian bahwa memang apakah aset ini aset tanah, waktu itu aset tanah, tapi sudah memang oleh KJPP, ada KJPP yang sudah memberikan informasi. Nah, nanti sudah memberikan kira-kira harganya berapa untuk revaluasi. Tapi untuk revaluasi apa tidak, nah kemarin itu minta pendapat dari kami, begitu. Jadi memang itu nanti bisa tanya ataupun minta jasa penilai Pak Ilham gitu, Pak Bayu atau Pak Bayu ya gitu. Jadi jasa penilai ini ada nanti di KJPP gitu untuk menilai aset gitu. Nah, dari berdasarkan itu bisa kita nanti masukkan menjadi, kita kan berarti ada revaluasi aset. Nah, selisih atas aset itu nanti dimasukkan kemana, penghasilan di mana, makanya penghasilan komprehensif lainnya. Untuk nanti itu selisihnya itu nanti dimasukkan di situ Pak Ilham, begitu. Kan sesuai ISAK 35 begitu. Kalau sesuai ISAK 35 kan sekarang sudah tidak ada laporan aktivitas, tapi laporan komprehensif gitu ya. Nah, nanti untuk istilahnya kenaikan dan ini kerugian aset itu kan itu belum direalisasikan. Itu masuk di penghasilan komprehensif lain gitu. Oke, silakan Pak Ilham. Mungkin sudah bisa open mic Pak Ilham?
mungkin mau ini banyak banget Bu inventaris kantor, tanah, bangunan, kendaraan nih dari boleh Ilham. ya. Nah, itu mending undang KJPP aja kalau gitu, Pak Ilham. Gitu ya. Kalau gitu ngundang KJPP tidak harus tanah kok. Semua. Jadi nanti bisa dikomunikasikan, nanti dari mereka akan memberikan harga kira-kira yang bisa direkomendasikan. Begitu. Nah, itu dasarnya. Atau kalau tanah memang mau nggak mau memang harus KJPP. Tapi kalau yang barang atau aset yang kira-kira ya ada meja, kursi, itu sebenarnya kita membuat tim, itu juga bisa membuat tim aset ya, itu untuk memberikan nanti nilai wajar itu. Nah, nilai wajar ini ya nanti diputuskan ada nanti SK, direktur memberikan SK ya, membuat tim itu. Begitu ya, nanti dari berbagai unsur, bisa dari ada program, ada keuangan, ada mungkin direktur sendiri atau nanti ada pengurus, itu juga bisa. Jadi ada tim untuk ini ya, untuk ini mau istilahnya mau memutuskan bahwa aset ini mau kita hargai berapa, dan ini harus ada kesepakatan dari tim gitu. Baik, ini tanya nih ya Pak ya. Oke, KJPP itu apa ya? Ini udah dijawab nih oleh Bu Amini nih ya. Kantor Jasa Penilai Publik Pak Ilham. Iya, Kantor Jasa Penilai Publik, iya. Oke, gitu. Jadi memang sudah sendiri-sendiri ya, itu masuk di profesi keuangan Bapak Ibu gitu. Nah, selain akuntan gitu KJPP. Nah, KJPP itu belum tentu akuntan juga bisa jadi KJPP. Punya lisensi KJPP begitu. Baik, ya. Ya, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semoga sudah ini ya menjawab ya Pak Ilham. Nah, ini pertanyaan di chat ini dari Bu Mira PKBI Kaltim, Bu Ati, terkait bagaimana cara mencatat atau menghapus aset dikarenakan barang telah hilang dari 1 tahun yang lalu dan baru diketahui sekarang. Ya, oke. Terima kasih Mbak Mira. Mbak Mira saya kenal juga ini Mbak Eki. Oh. Saya pernah dulu di sana waktu itu. Ya, jadi bagaimana penghapusan aset? Penghapusan aset itu dengan kita buat berita acara penghapusan aset gitu ya. Berita acara di situ ada dikasih daftarnya juga, diberi daftar apa gitu ya yang mau dihapus. Itu ada surat keputusannya juga gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba langsung dimusnahkan gitu, tapi tetap ada berita acara. Berarti untuk mekanisme penghapusan asetnya yang tadi itu ya melalui berita acara penghapusan. Iya. Berita acara penghapusan. Iya. Yang nanti bisa ditandatangani itu ya, itu dari ada direktur, mungkin ada manajer ini sebelum gini di bawah direktur ada apa ya kalau PKBI Kaltim itu? Ada manajer program atau apa? Kalau di Kaltim langsung direktur keuangan gitu Mbak. Kecuali kalau yang kalau proyek masing-masingnya baru ada yang untuk koordinator. Oke, ya. Ya udah itu direktur sama pengurus saja. Gitu. Ada berita acara. Iya. Nanti kalau ada manajer program, satu dari itu manajer program bisa mewakili juga kan. Jadi mengetahui bahwa itu tuh dihapuskan gitu. Sudah dihapuskan barang itu, dan itu memang harus dicek gitu. Kalau udah dihapus masih tercatat di ini nggak Mbak ya? Sudah ya? Sudah. Kalau dihapus, nah gini, jadi setelah dihapus, setelah ada berita acara itu, dari berita acara itu bukti dari accounting untuk ini menjurnal, untuk menghapuskan, menghilangkan aset itu. Tapi bukti menjurnalnya itu berita acaranya itu Mbak Mira. Oh ya. Ya, jadi teman-teman di ini ya
kalau menjurnal kan harus ada sumbernya, harus ada rujukannya. Jadi tidak asal misalnya dari omongan yuk kita hapus saja, udah langsung kita jurnal sendiri. Enggak gitu, tapi tetap harus ada berita acaranya karena nanti itu bisa kita tuliskan. Itu ada dasarnya gitu. Gitu. Mbak Tati. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ya, ya, oke. Selanjutnya ini terkait tentang ini, Bu. Dari Bu ini Suwartini, kategori seperti apa, Bu? Arti kalau aset tersebut bisa dihapuskan. Kategori seperti apa? Yang pertama pastilah ini hilang atau ini ya nggak ada barangnya ya, gitu. Itu kan mau nggak mau kalau itu ada terus itu masalah kalau nanti kita diaudit secara organisasi gitu. Pasti akan ada temuan karena nggak adanya tapi masih kita catat gitu. Terus yang kedua memang barangnya sudah rusak nggak pernah digunakan dan nggak ada nilai manfaatnya gitu. Nah itu kumpulkan nanti dibuatkan berita acara bisa itu untuk dihapuskan gitu. Tapi kalau itu sudah masih bisa dimanfaatkan dan memang masih digunakan atau mau dihibahkan itu juga boleh gitu. Dihibahkan di organisasi yang lain, antar organisasi itu juga boleh gitu. Jadi gitu Bu ini. Jadi nanti kalau memang itu dicuri, yang pertama barangnya udah nggak ada, ya itu layak untuk dimusnahkan. Dikeluarkan dari laporan kita, dari catatan kita. Iya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuyun, Bu, terkait tentang bagaimana sih menghitung penyusutan aset. Wah, ini langsung Ya, penyusutannya ini ya. Ya, bagaimana menghitung penyusutan aset? Nah, penyusutan aset itu gini, Bu. Jadi ini kalau memang kita tuh ada dua ya, komersial dan perpajakan. Nah, memang kalau itu komersial, itu misalnya kelompok 1. Nanti saya share ini apa rujukan untuk yang perpajakan. Nanti ada PDF-nya. Mungkin kita di grup nanti kita share. Tadi saya mau nge-share lupa. Gitu. Jadi kalau untuk perpajakan, kalau berdasarkan komersial itu bisa ada metode garis lurus, metode saldo menurun, dan rata-rata memang pakai metode garis lurus. Metode garis lurus itu kalau di komersial itu pakai yang misalnya beli barang 3 juta, AC 3 juta, dikurangi kita nilai sisa kira-kira misalnya nilai sisa terakhirnya kira-kira berapa, misalnya 500.000 gitu, berarti kan setengah juta itu misalnya ini disebutkan 4 tahun ya, 4, nah itu per tahun tinggal itu penyusutannya, itu kalau komersial. Tapi kalau itu secara perpajakan, nah memang kalau menurut saya suara nggak keluar Bu, suara ya gimana? Keluar nggak ya? Halo? Tes, Keluar tes. kok. Masih Masuk jelas. Jelas. Jelas ya? jelas, Oh ya. Oke, ya. Ini saya ini juga di luar soalnya, tapi jelaskan ya. Jelas, Bu. Oh Oke. iya. Jelas, Bu. Oke, siap. Nah, kalau yang perpajakan itu misalnya masuk di kelompok 1 gitu. Kelompok 1 misalnya 4 tahun gitu ya. Nanti saya share aja kelompok 1 itu gimana apa saja, nanti bisa itu untuk panduan dari organisasi teman-teman. Kalau ini memang mengikuti perpajakan. Kalau menurut saya, teman-teman boleh nanti memakai yang menurut pajak, penyusutan aset menurut perpajakan. Karena apa? Nanti di akhir tahun tidak perlu rekonsiliasi fiskal ketika mau SPT tahunan gitu. Jadi rujukan udah sama gitu dengan penyusutannya ala pajak gitu, ala perpajakan kayak gitu. Nah, itu misalnya langsung di 25% misal. Beli 3 juta tadi langsung kali 25% kayak gitu. Nah, itu caranya nanti seperti itu ya. Tadi Bu siapa Mbak? Bu Yuyun. Bu, Yuyun. Bu mau dari tanya Yateri, lagi. Bu Yuyun, Itu silakan. ada cara caranya ya, Bu? Gimana? Gimana Pak? Gimana?
hitungan itu? Katakanlah misalnya untuk komputer itu berapa lama sih sampai nilainya 0 gitu loh. Oke. Ya, Bu, nanti gini aja. Nanti saya share aja ya. Saya share yang PDF-nya itu nanti kalau yang perpajakan itu kan ada nanti prosentasenya berapa, kan ada prosentase berapa persennya untuk kelompok 1, 2, 3, 4 kayak gitu, bangunan kayak gitu. Itu Bu. Terus nanti untuk perpajakan kan kita mengacu ada ini apa aturannya kayak gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Oke, wah ini udah lumayan banyak pertanyaan Bu Ati. Iya. Ya, Bu Ati, ini saya bacakan pertanyaan dari Bu Laurentia Widi ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan mungkin di pertanyaan pertama dulu, bagaimana cara memahami siklus Bu hidup aset dan bagaimana sebaiknya memperlakukan aset yang masa depresiasinya sudah habis namun masih digunakan. Mungkin itu dulu Bu, silahkan dijawab. Mbak hilang itu tadi. Oke, ya. Iya. Iya, Bu Ati? Ya. Oke. Ya. Gimana? Coba diulang pertanyaannya yang terakhir tadi. Oh iya, bagaimana cara memahami siklus hidup aset ya, dan bagaimana sebaiknya memperlakukan aset yang masa depresiasinya ini sudah habis namun masih bisa digunakan? Oke. Nah, sekarang memperlakukannya gimana? Yang pertama, kalau memang itu masih digunakan di organisasi, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa digunakan aja walaupun itu sudah ini secara ini apa nilai bukunya sudah tidak ada ya gitu. Nah, tapi masih dipakai. Cuma kalau sekarang ini memang sudah tidak dipakai lagi, nah itu tergantung kebijakan gitu. Bisa dikumpulkan barang-barang yang memang sudah sebenarnya nggak masalah. Kalau kan gini, misalnya meja itu kan juga bisa 20 mungkin 15 tahun yang lalu sampai sekarang masih baik gitu. Ya nggak apa-apa, sesuai manfaat. Tapi kalau memang wah ini kita mempunyai kebijakan untuk pembaruan, nah ini beda lagi. Itu berarti kan harus dimusnahkan atau dihibahkan di tempat lain gitu. Itu bisa gitu. Itu sekali lagi tergantung kebijakan. Kalau menurut saya tetap itu nanti ada kayak semacam berita acara kalau memang mau dihibahkan atau mau dimusnahkan itu. Jadi memang harus tetap legalnya dari organisasi harus ada. Harus ada keterangannya ya Bu ya, terkait mungkin ada hubungannya dengan SOP mungkin Bu itu, atau bagaimana nanti? Ya, mungkin ada surat keterangan khusus gitu ya Bu Ati ya? Apakah itu ini Mbak ini nanti berita acara, berita lebih acara. Tepatnya itu berita gitu kan nanti ada daftar barang-barangnya itu yang mungkin sudah apakah. Tapi kalau memang masih bermanfaat dan digunakan kan nggak apa-apa, tetap aja dimasukkan di situ gitu. Oke, baik. Oke, lanjut ini ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Masih dengan ini ya, Bu, pertanyaan dari Bu Widi ya, Bu Laurentia Widi. Nah, sejauh ini di NGO itu lebih familiar dengan SOP pengadaan aset saja, sedangkan SOP pengelolaan aset atau pelepasan aset jarang sekali, Bu. Jarang sekali yang memiliki. Adakah panduan yang bisa diberikan untuk penyusunan SOP pengelolaan dan pelepasan aset seharusnya itu seperti apa? Ya, bisa. Jadi ya memang untuk memang gini kalau saya karena punya pengalaman saya untuk mengaudit ini ya yang biasanya sudah menghapus, memusnahkan itu kan di Pemda ya. Saya punya pengalaman untuk audit menjadi auditor atas nama BPK RI gitu. Jadi memang apa yang harus kita lakukan memang yang pertama tetap berita acara penghapusan itu tetap harus kita buat daftarnya gitu dan memang harus dimitingkan di istilahnya ada kesepakatan di organisasi bisa jadi melibatkan dari direktur bisa mengajak juga salah satu pengurus gitu ya di rapat itu nah nanti itu notulensi rapatnya itu kan penting tuh harus memutuskan bagaimana perlakuan asetnya apakah mau dimusnahkan apakah memang
mau dilepas, pelepasannya bagaimana? Itu rujukannya ada, nanti pakai SAK etap, Ibu. Bu siapa Mbak tadi? Bu Widi. Bu Widi, iya. Bu Jadi Widi, nanti ya, di SAK etap itu nanti rujukannya, Bu. Gitu. Itu bagaimana pengelolaan untuk ini bagaimana cara pemerolehannya, terus nanti pelepasannya, penghapusannya gitu. Tapi kalau yang selalu saya sarankan tetap nanti memang ada dokumen resmi dan itu memang diketahui pengurusnya dan direkturnya, itu kan secara sah. Kalau sekarang tahun lalu masih ada barangnya di catatan, tapi tahun ini kok udah nggak ada. Nah, biasanya kan auditor juga ini ya memverifikasi sampai ke situ. Nah, kita sudah bisa membuktikan bahwa ini ada berita acara, berita acara itu ada, itu sesuai keputusan rapat kapan. Nah, itu berita acara rapat juga dibuat begitu. Sebagai dasar membuat berita acara nanti untuk mau pelepasan atau pemusnahan dari aset. Baik. Nanti ini untuk keamanan orang keuangan gitu. Baik, ya. Berita acara berarti sangat diperlukan ya Bu untuk hal ini. Oke. Kalau memang mau nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau mau nanti penuangan di SOP-nya seperti apa kan itu memang perlu ini didiskusikan lagi gitu. Oke, baik Bu Ati. Bu Ati lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke ya, sama-sama Bu Widi. Sama-sama Bu Widi. Nanti bisa diskusi lebih lanjut ya Bu Widi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Gusmianto Bu Ati ya. Secara umum berapa batas nilai pembelian barang yang bisa diklasifikasikan menjadi aset? Batas nilai pembelian barangnya ini untuk bisa diklasifikasikan sebagai aset itu ada batas nilai tertentu gitu Bu mungkin? Atau oh ya, batas dianggap ini aset, ini enggak. Nah, ya. Sebenarnya kategori aset itu apa sih sebenarnya gitu? Aset itu yang kategori aset tetap itu yang memang yang bisa ada manfaatnya lebih dari setahun gitu. Tapi kalau itu memang kecil, nominal kecil, nah itu nanti dituangkan di SOP ya. Di SOP-nya nanti kalau memang pembelian di atas, misalnya pembelian di bawah 500.000 itu masuk di ini langsung dibiayakan menjadi langsung habis pakai, barang habis pakai gitu. Itu juga boleh aja, itu tergantung nanti di SOP-nya diperjelas gitu. Tapi kalau berdasarkan kegunaannya, misalnya dispenser itu kan bisa lebih dari setahun gitu. Kalau mau dimasukkan juga nggak masalah gitu. Tapi sekali lagi nanti dari mau perspektif mana membuat SOP tersebut begitu. Kalau memang misalnya dispenser harganya 250 gitu, 250.000. Ya udah itu masuk ke aset. Kalau definisi aset itu lebih dari 1 tahun. Cuma kalau stapler, nah stapler ini kan kecil dan memang itu gampang hilang gitu ya, bisa gampang dipindah tangankan gitu. Ya lebih baik ini masuk kategori barang habis pakai, begitu. Baik, dan ini nyambung dengan pertanyaan dari Pak Rozali, Bu Ati untuk, nah kalau jika terjadi ini ada bantuan. Mbak Eki, tadi Pak Rozali itu loh. Gimana? Pak Rozali-nya raise hand loh tadi. Oh raise hand ya. Oke mungkin silakan Pak Rozali, mungkin mau menyampaikan langsung nih Pak. Ya, ini kameranya agak bermasalah sedikit. Ya, nggak apa-apa Pak Rozali. Ya, selamat sore. Ya, selamat siang Bu Ati. Begini Bu Ati, jadi kalau kita itu dapat bantuan berupa software misalnya atau license dari Microsoft. Nah, kita cara membukukannya itu gimana gitu maksudnya? Itu kan bentuknya nggak nyata gitu Bu. Iya. Ya, baik Pak Rozali. Jadi memang secara nominal tahu nggak harganya? Angkanya bisa diketahui. Misalnya bantuan dari Microsoft misalnya satu orang itu $10 gitu. Kalau kita beli dari luar gitu ya, tapi dia memberikan misalnya harga khusus misalnya cuma $2 misalnya gitu. Ya. Jadi bantuan ya. Jadi bantuan tapi, gitu. Bantuan. Nah, ini nominalnya berapa Pak tadi? Kalau misalnya saja kalau kita beli di luar itu $10.
Tapi untuk nirlaba dia berikan harga khusus, misalnya cuma $2 gitu. Bagaimana perlakuan kita mengakui aset itu, atau perlakuan akuntansinya lah kalau bisnis yang saya maksud. Bagaimana cara treatmentnya gitu. Ini software apa, Pak? Kalau yang saya tulis itu sebetulnya software akuntansi, ini hanya contoh. Tapi kalau yang realnya, katakanlah izin apa ya? Kalau Microsoft itu kan kita harus bayar, Bu, untuk license-nya. Oh iya. Ya, $10 katakanlah gitu. Tapi karena kita lembaga nirlaba, dia berikan harga khusus, cukup $2 saja misalnya gitu. Oke, ya. Apakah kita membukukan asetnya $2 saja atau tetap $10 gitu? Nah, ya, kalau memang mau membukukan tapi kontrak beli, buktinya bukti beli atau bukti ada bantuan? Bukti bantuan, Bu. Udah ada bantuan ya? Maksudnya nggak beli $2 kayak gitu, nggak hanya kwitansi $2. Ada yang pertama, dia memang berikan bantuan full. Terus yang kedua, dia berikan harga khusus. Gitu. Maksud saya ada 2 pertanyaan ini, Bu. Ya. Oh, oke. Kalau langsung bantuan full, nah inilah yang namanya nanti aktiva tidak berwujud, Pak. Aset tidak berwujud gitu. Iya. Ya, aset tidak berwujud itu namanya nanti bukan penyusutan, tapi amortisasi. Amortisasi. Itu, Pak. Iya. Nanti coba deh nanti ini ya saya share aja di grup yang nanti saya share. Ini amortisasi. Kalau amortisasi itu berapa persen gitu untuk penyusutannya kayak gitu. Itu, Pak. Ya nggak apa-apa, itu namanya nanti aset tidak berwujud, tapi perlakuannya memang beda. Namanya bukan penyusutan, tapi nanti diamortisasi. Amortisasi. Gitu. Iya, tapi sekali lagi Pak, kita lihat nominalnya. Kalau nominalnya itu memang, ini biasanya software bertahan berapa lama Pak Rozali? Biasanya itu setahun sih. Jadi izin itu akan diperpanjang setiap tahun. Oh, oke. Kalau setahun saja lebih baik beban aja Pak. Beban aja ya. Iya, gitu. Iya, kalau lebih dari setahun itu baru kita bisa ngakui gitu. Kalau misalnya software akuntansi kan mungkin bisa panjang, Bu. Ini mungkin dari organisasi lain misalnya gitu. Iya, bisa. Kalau yang ini ya, kalau software bisa. Kalau software akuntansi yang itu berkelanjutan terus-menerus itu bisa. Itu tidak berwujud. Persoalannya kita susah menilainya, Bu, kalau software itu. Karena harga software di pasar itu kan bermacam-macam, Bu. Iya. Ya, ini berarti udah dapat ya gini, waktu ada sumbangan software gitu. Di situ memang tidak tertera bahwa nyumbangnya berapa $, misalnya enggak ada ya? Ada enggak? Oh, enggak ada, Bu. Jadi ini kan bantuan yang sifatnya orang mau bantu, terus ya di develop bahasanya, bukan yang sudah jadi gitu. Oh, develop. Ya, develop. Dan kita tahu harganya berapa. Nggak tahu harganya berapa. Iya. Nah ini kalau develop itu kan berarti terkait dengan biaya, mungkin kan biaya mendevelopnya, kan aset itu bukan berarti hanya nilai asetnya itu saja, tapi lebih ke arah untuk mengumpulkan aset tersebut itu totalnya tuh ada, misalnya ada biaya untuk pemerolehannya itu juga bisa dimasukkan, Pak. Oh ya, jadi biaya yang dikeluarkan selama proses develop sampai jadi itu berapa habisnya? Iya. Oh, itu yang jadi harga pokok harga perolehannya. Iya, harga perolehannya. Gitu. Oke, terima kasih, sangat clear nih, Bu. Ya. Berarti ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Rozali pertanyaannya. Oke, wah ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu ya. Nah, mungkin ini di sini ada pertanyaan dari Bu Murni. Oke, selamat siang Bu Murni. Ya. Mungkin berkenan untuk langsung bertanya langsung nih, karena pertanyaannya kayaknya studi kasus nih Bu. Halo Mbak Murni. Oke, selamat siang Bu Murni. Dari Yayasan Kota Kita. Oke. Atau mungkin berkenan saya bacakan pertanyaannya?
Oke. Iya, oke, silakan Bu Murni. Halo, apakah bisa didengar? Maaf, saya di jalan. Bisa. Jelas, Iya, Bu. sangat bisa, Mbak Murni. Jadi pertanyaan saya sebenarnya masih related dengan pertanyaan dari yayasan tadi ya. Yang pertama tadi dari Mbak siapa? Oh, dari yang ini, dari Yayasan Pundi Rakyat. Jadi tadi kan pertanyaan, sedangkan kita kan juga ini kan pengakuan asetnya tadi disebutkan Mbak Ati, kalau kita boleh mengakui aset setelah proyek selesai dan aset tersebut tidak diminta kembali. Itu sebenarnya sama nggak Mbak Ati? Kemudian kalau kan sama-sama sebenarnya kita mendapatkan hibah aset ya. Kemudian untuk pencatatan akuntansinya apakah kita mengakui pendapatan aset kemudian sama aset tanpa pembatasan? Ini saya punya 3 pertanyaan, satu dulu ya. Oh iya, ya. Jadi kalau gini, kalau hibah itu kan hibah yang ini kan pertanyaan Mbak Murni kan hibah barang ya, hibah barang kan. Betul. Nah, iya. Kalau hibah barang kan otomatis hibah kan udah langsung dikasihkan, tidak akan Betul. diminta lagi. Nah, itu langsung bisa diakui. Oh baik. Gitu. Kalau untuk pencatatannya tapi sama ya Mbak Ati ya. Kita mengakui hibah aset gitu. Maksud saya kita kan untuk aset ini kalau berupa hibah berarti kan ada 2 macam. Iya, betul. Iya. Iya. Jadi kita memang mengakui pendapatan hibah aset ya. Iya betul. Iya betul Mbak Murni. Iya. Jadi ada pengakuan hibah aset gitu ya, bahwa ada hibah aset totalnya itu gitu ya. Aset tetap pada ini ya, pendapatan hibah itu tadi. Baik, kemudian yang pertanyaan saya yang kedua, apabila tadi hampir mirip dengan pertanyaan yang dari PKBI, apabila barang hilang, itu kan kita hilang atau rusak, kemudian masih ada di aset, kita membuat berita acara, kemudian untuk jurnalnya Mbak Ati? Untuk penghapusan ya. Ya, ini kan berarti gini Mbak, untuk penghapusan itu jurnalnya jadi mengurangi di aset neto Mbak. Itu kan masuk aset neto tanpa pembatasan, begitu ya? Ya, aset neto tanpa pembatasan pada aset tetap, gitu. Oh baik, pada iya. aset tetap. Iya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, apabila barang yang hilang atau rusak itu sebenarnya di nilai asetnya memang sudah 0, itu cukup berita acara saja ya berarti ya untuk kepentingan audit ya Mbak Ati? Iya, berita acara untuk kepentingan audit dan juga untuk kepentingan bahwa transparansi kita bahwa barang yang hilang itu memang berdasarkan ada berita, memang sudah kita musnahkan, ada berita acaranya, bukan dari pihak keuangan saja atau pihak accounting yang ini asal. Jadi ada historinya cukup berita acara saja ya, karena memang nilai barangnya udah 0. Oh iya. Oke. Baik. Terima kasih, saya udah jelas Mbak Ati. Ya, sama-sama. Ya, baik. Wah, ini langsung studi kasus Bu. Ini ada dari Bu Lil Mukorobin mungkin, Bapak. Selamat siang. Oke, ini karena ini berkaitan dengan Yayasan Pendidikan Bu Ati. Oke, mungkin sambil menunggu ini ada Pak Gusimianto nih Pak. Apakah aset tidak berwujud ada umur ekonomisnya dan apakah sudah ada aturan umum manfaatnya sesuai klasifikasi Bu Ati? Iya, nanti ada Pak. Nanti saya share itu ya. Nanti kira-kira nanti kan gini ada kalau yang satu itu kan nanti yang aset tetap yang berwujud itu kan memang namanya penyusutan. Kalau yang tidak berwujud itu amortisasi. Nah, nanti ada ini sudah nanti kira-kira berapa persen yang diamortisasi itu seperti apa, terus juga nanti itu kalau dari perpajakan udah ada kok Pak. Tadi saya tuh udah nge-save mau tak share gitu, tapi kelupaan karena ini hari ini memang padat banget gitu.
Ya, mungkin nanti akan di-share selanjutnya ya Bu Ati. Iya. Selanjutnya. Baik, oke. Dari Pak Bayu ya, Pak Ilham Bayu, beda amortisasi dengan penyusutan itu bagaimana Bu Ati? Oh, bedanya sebenarnya gini, karena memang kalau namanya penyusutan itu kan hanya untuk yang barang berwujud. Sebenarnya ini standar ini kan sudah ada. Jadi memang di dalam kita kan gini, mengacunya laporan keuangan untuk organisasi non laba untuk penyajiannya kan sesuai ISAK 35 gitu, turunan dari PSAK 1 gitu ya. Itu. Tapi ini hanya penyajiannya saja. Untuk kebijakan-kebijakan selain dari penyajian laporan keuangan, kebijakan itu terkait dengan aset, terkait dengan kas, dengan piutang, dan lain-lainnya, akun-akun itu kita mengacu pada SAK etap yang sebentar lagi kita akan berpindah ke SAK privat gitu ya. Jadi memang kita mengacunya di situ. Nah, memang ada perbedaan perlakuan gitu Pak. Jadi perlakuannya itu kalau memang nanti di aset tetap berwujud itu nanti kita menyebutnya itu biaya penyusutan. Sedangkan kalau kenapa harus disusutkan? Sebenarnya penyusutan itu kan karena ini ya barang itu kan ada nilai manfaatnya gitu, tapi kan semakin lama juga akan menurun, ada penurunan begitu, penurunan manfaatnya, jadi perlu disusutkan. Kalau tidak disusutkan, misalnya dulu beli AC 3 juta, tapi kan 5 tahun lagi bisa jadi itu kan udah habis gitu. Kalau memang kita nggak susutkan kan ini jadi memang harus, karena nilai kan gini, setahun itu tidak habis gitu, tetap ada masa manfaatnya, makanya perlulah disusutkan gitu. Ya, baik. Oke, ya pertanyaan selanjutnya Ibu, ini mungkin ini saya mewakili Pak Lil dari Yayasan Pendidikan ya, Lil Mukorobin. Ini terkait untuk pembelian PC Bu Ati. Jadi memang sudah mendapatkan hibah, jadi mendapatkan bantuan PC. Nah, bagaimana supaya dalam waktu minimal 5 tahun ke depan ini bisa membeli seperti itu? Wah, ini growth mindset ya Bu ya, berkelanjutan ya. Supaya tidak tergantung sehingga ke depannya tuh bisa minimal beli seperti kita diberi gitu. Dengan jumlah seperti kita diberi ya saat ini. Iya. Nah, ini memang ini diberi itu kan berarti ini sumbangan ya, Mbak? Iya, sepertinya ya. Dan pernah mendapatkan bantuan PC komputer. Iya. Nah, itu artinya kalau waktu itu sumbang berarti hibah, langsung dihibahkan ya. Langsung Betul. Dihibahkan. Kalau memang langsung dihibahkan kan berarti masuk langsung sudah tanpa pembatasan ya. Itu karena sudah bentuk barang yang bantuan dalam bentuk barang. Beda cerita kalau ada ini lembaga donor yang sudah memberikan dana yang sebagian itu untuk program, sebagian untuk beli, misalnya untuk AC, TV atau yang lain kayak gitu. Nah, itu kalau selama umur proyek itu memang tidak perlu disusutkan dan belum kita akui karena kan itu memang masih running proyeknya. Tapi kalau menghibahkan barang itu kan otomatis udah di depan tuh udah memang dihibahkan, diserahkan gitu ya. Itu artinya sudah milik organisasi. Nah, itu langsung menambah di aset neto tanpa pembatasan begitu. Oke, iya. Oke, iya, selanjutnya ini dari Pak Ilham Bayu, ya mungkin lagi di jalan, jadi tapi sebenarnya sudah bisa ya Pak ya untuk tadi mute ya, untuk meng-unmute. Oke, nah ini mungkin saya akan ini untuk pertanyaan Pak Ilham Bayu lagi, Bu Ati ya, terkait nilai tanah itu akan nilainya naik itu bukan malah menyusut, perlakuannya itu gimana ya Bu? Gimana? Oke, nilai tanah itu nilainya naik bukan malah menyusut ya. Perlakuannya itu bagaimana? Ya, jadi gini, kecuali tanah tidak ada penyusutan Pak Bayu. Oke.
Gitu. Jadi memang pengecualian. Tanah itu tidak ada disusutkan. Tanah itu semakin lama malah semakin bertambah. Maksudnya nilainya bertambah. Makanya kalau memang udah kira-kira kok kita laporan keuangan kita jadi nggak sinkron gini, nah itu berarti perlu kita revaluasi aset gitu. Itu. Gitu ya. Jadi oh ya, saya tadi lupa ya belum jelasin kalau tanah itu tidak disusutkan. Baik, tanah itu tidak disusut dan yang tidak disusut hanya tanah ya Bu Ati ya? Betul, karena kan tanah itu nilainya nanti jangka panjang aja udah ini ya, udah tambah besar gitu ya. Bukan tambah kecil gitu. Kalau yang lain itu kan kalau aset yang lain itu kan semakin lama justru semakin rusak, semakin tidak ada nilai manfaatnya gitu. Oke, apakah aset itu dihitung per bulan atau per tahun, Bu Ati? Nah, sebenarnya idealnya tuh per bulan karena bisa melihat secara ini laporan keuangan kita kan tersaji dengan ini ya dengan baik. Cuman itu memang secara ideal. Cuma kan kadang kalau memang sudah pakai software saya sarankan memang ini software itu dalam kaitannya kita tidak manual semua. Kalau masih penyajian laporan keuangan masih pakai Excel gitu-gitu kan kita juga kadang effort untuk membuat penyusutan gitu. Apakah belum pada lapar? Oke, ini makan bersama ini sepertinya Bu. Iya ini lapar ini Bu. Ayo. Iya. Oke ya Bu. Oke mungkin Mbak Dina bisa dibantu di mute ya. Iya. Apa tadi Mbak saya melacak. Oke, untuk ini apakah aset ini dihitung per bulan atau per tahun? Oh iya. Oke. Jadi kalau menurut saya lebih baik memang per bulan karena itu nanti kalau membuat laporan keuangan organisasi bulanan itu sangat mendukung karena sesuai real penyusutannya tercantum, maksudnya sesuai nilainya gitu. Tapi kalau memang akhir tahun untuk per 31 Desember mau tahunan sebenarnya juga kalau memang untuk ya tapi kebanyakan memang untuk yayasan gitu, untuk organisasi non laba banyak yang memilih yang tahunan gitu. Tapi memang kalau kita membuat laporan keuangan organisasi bulanan, menurut saya lebih baik untuk ini pakai yang bulanan. Oke. Gitu. Jadi angka lebih baiknya bulanan ya Bu Ati ya. Walaupun sebenarnya kayaknya per tahun ya Bu ya. Iya, per tahun sebenarnya nggak apa-apa karena kebutuhannya sebenarnya kan nanti untuk di akhir tahun kan neraca itu kan tahunan gitu. Itu kan biar kita real. Jadi penyajian laporan keuangan kita itu sudah angka penyusutannya udah sesuai dengan hitungan kita yang dari per bulan tadi gitu. Ya kan tetap per bulan, dari kan per bulan, terus nanti kan jadi kalau 12 kan jadi tahunan begitu. Nah ini memang banyak yang memang membuatnya di tahunan gitu. Baik. Tapi kalau lebih baik lagi ya memang idealnya sih per bulan harusnya. Iya. Jadi nanti udah dikalikan 12 aja gitu ya Bu. Diakumulasikan ya Bu di akhir tahun karena per bulannya udah sesuai ya Bu, udah disusun. Itu sebenarnya kalau memang nilainya nggak terlalu besar nggak masalah. Cuman kalau nanti asetnya udah gede, organisasinya udah gede, itu signifikan gitu loh perubahannya itu. Baik, ya. Terima kasih Bu Ati. Bu Ati, ini pertanyaan dari Bu Resmeda Sihutang ya. Bagaimana dengan dokumen legalitas lembaga seperti badan hukum? Apakah itu dapat dikategorikan aset dan juga reward ya atau dokumen Bu, dokumen penghargaan misalnya apakah dapat dikategorikan aset juga itu? Oke, untuk dokumen legalitas itu tidak menjadi aset tidak berwujud, tidak termasuk. Yang termasuk itu paten, merek gitu-gitu ya. Itu nah seperti itu yang kayak software tadi itu bisa masuk kayak gitu. Tapi kalau untuk dokumen
legalitas gitu ya, terus penghargaan, surat-surat penghargaan itu namanya dokumen. Itu dokumen juga, tapi itu memang dokumen resmi dan memang dokumen yang sangat berharga. Karena itu enggak, yang tadi ya legalitas tadi itu enggak ada kan kita enggak bisa apa-apa gitu. Karena kalaupun kita mau pengajuan dana kemana-mana, kita ngirim proposal, itu juga pasti ditanyain dokumen legalitas gitu. Tapi ini masuk kategori beban operasional gitu. Itu harus dibebankan. Oke, baik ya. Oke, wah ini pertanyaan lagi dari Pak Raga Wibawa, Bu. Bagaimana pengakuan aset tetap yang perolehannya melalui metode pembiayaan langsung? Pembiayaan leasing, maaf Bu, pembiayaan leasing. Oh, Bu. leasing, ya, ya. Metode gini, kalau metode pembiayaan leasing, ya jadi gini ya, kita kan memang mengakui, kita akui aset, kan aset kita beli misalnya mobil dengan leasing gitu ya, ya itu asetnya kan ada, tapi kan di sisi lain kita ada hutang gitu, itu ya tetap kita catat gitu. Oke, pengakuan aset tetap yang perolehannya Karena leasing kan masuk hutang gitu. Baik. Oke, begitu ya Pak Raga ya. Jadi tetap dicatat walaupun itu ya termasuk hutang ya Bu ya, karena iya ya kan gini, nanti kan di neraca itu ada hutang leasing kan Mbak gitu. Itu jadi nanti asetnya kan bertambah, tapi hutang kita juga bertambah begitu. Dan nanti kan atas nama di misalnya mobil itu kan atas nama lembaga kan, itu artinya udah menjadi asetnya lembaga gitu. Oke. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih ya sama-sama Bu Rosmeda Bu Francisca ya. Oke. Bu Francisca ya. Oke, terima ya sama-sama Pak Raga ya. Iya, sama-sama Pak Raga. Ini sepertinya pertanyaan sudah habis Bu ya, atau mungkin yang terakhir ini juga udah jam 3 ya, pas ya. Jam 3 lebih. Jam 3 lebih. Silakan mungkin pertanyaan terakhir mungkin Bu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung open video gitu, silakan Bapak Ibu. Langsung nih dengan Bu Ati nih ya. Pung ada Bu Atinya di sini nih Bu. Beliau sibuk nih, sibuk biasanya nih, apalagi weekend ya Bu ya. Oke. Ini ada meeting lagi ini. Oke, iya. Kalaupun tidak ada pertanyaan ya ini mungkin ini Bu sebagai closing statement Bu untuk pembahasan manajemen aset organisasi non-laba pada siang hari ini. Silahkan. Ya, bahwa memang untuk pengelolaan aset ini yang pertama memang ya ini saya rangkum dari apa yang kami hadapi ketika KJA ASP diminta untuk kita membantu untuk jasa kita, ada penyusunan SOP keuangan, terus juga penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar begitu. Nah, apa yang sudah kita temui di lapangan, yang pertama bahwa pengakuan aset itu memang aset yang memang itu masih kategori proyek berjalan, itu jangan diakui dulu, tapi langsung dibebankan proyek itu dulu. Nanti ketika sudah ada serah terima, istilahnya close project gitu, itu bisa nanti kita akui sebagai aset. Nah, terus harganya gimana? Harganya sesuai dengan harga wajar saat itu gitu. Karena kan kenapa tidak diakui sebagai aset? Karena memang ini kita membeli dengan uang donor dan memang masih running proyek, itu artinya itu masih dalam masa kontrak kerja dengan donor begitu. Itu. Nah, itu terus yang kedua, kalau itu memang dibiayai oleh lembaga itu sendiri, itu langsung bisa dimasukkan ke dalam inventarisasi barang dan langsung bisa disusutkan begitu. Nah, memang pokoknya intinya bahwa barang yang ada harus tercatat. Nah, barang yang tercatat itu harus ada gitu. Ini moto untuk aset tetap nih, teman-teman. Jadi bahwa barang yang ada harus tercatat
gitu ya. Terus barang yang tercatat itu memang harus ada gitu. Jadi itu nanti kalau seperti itu, kalau memang nggak ada, sudah terlanjur nggak ada, tapi masih ada di daftar terus, gimana ini? Nah, perlulah nanti kita buatkan berita acara. Nah, berita acara itu nggak langsung kita buat sekarang gitu-gitu, enggak. Tapi perlu nanti ada mekanismenya, ada pertemuan di pengurus gitu, pengurus dan pelaksana itu nanti ada notulensinya. Dari situ terus langsung diterbitkan berita acara dan ditandatangani oleh direktur dan pengurus yayasan atau organisasi non-laba lainnya gitu. Gitu. Sementara itu dulu tentang manajemen aset. Nanti kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan pada kami. Intinya ini KJA-ASP, Sekolah Finansial itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama untuk pengelolaan organisasi non-laba. Walaupun memang kita juga untuk organisasi yang berorientasi dengan laba atau bisnis, itu kita juga banyak yang jasa yang diminta dari kami begitu. Nah, itu saja dari saya, Mbak Eki. Saya kembalikan ke Mbak Eki ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ati atas informasi yang bermanfaat pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya, ini terkait manajemen aset memang akan juga dibahas ya Bu Ati ya, dengan di event yang akan kita selenggarakan nih. 17-18 September seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya ya, ini saya izin share screen dan ini adalah event yang batch 2 yang akan kita selenggarakan karena batch 1 kita sudah menyelenggarakannya di bulan Agustus ya, dan acaranya ini tentu saja langsung dengan Bu Ati langsung ya, beliau memang pakar di bidang organisasi non-laba ya Bu Ati ya, terkait tentang keuangan ya. Dan aset itu juga nanti biasanya ada pertanyaan-pertanyaan mendetail juga akan dibahas di FFM karena kita ada pendampingan. Walaupun pelatihannya itu desk training nih Bapak Ibu, tapi tetap ada kita akan memberikan pendampingan, sebenarnya full pendampingannya, karena setelah itu kita bisa bertanya-tanya lebih lanjut nih ya di grup supporting group yang memang kita sediakan, dan tentunya nih rekamannya juga bisa diperoleh secara berulang-ulang, bisa diputar secara berulang-ulang. Nah ini silahkan Bapak Ibu yang merupakan pengurus, pengelola, dan juga pimpinan, baik itu yayasan, NGO, asosiasi, badan keagamaan, perkumpulan, dan lembaga keuangan lainnya nanti bisa join gitu, karena ini materinya melingkupi ini Bapak Ibu, pemahaman organisasi non-laba, kemudian sistem pengelolaannya, mungkin termasuk aset di dalamnya, perencanaan dan bagaimana budgetingnya, kemudian penyajian laporan keuangan organisasi, dan juga analisa laporannya gitu ya, full tentang keuangan organisasi non-laba akan didapatkan di Foundation Financial Mastery ya. Nah ini fasilitasnya sertifikat, handout, supporting group, dan juga tentunya beberapa kali kemarin ada yang bertanya apakah kita bisa memperoleh tools atau Excel gitu terkait ISAK 35 ya, dan ini Bapak Ibu juga bisa dapatkan di FFM ini. Jadi udah tinggal nanti meneruskan gitu. Nah, ini memang kita batasi 20 peserta saja untuk mengikuti pelatihan ini. Ini kemarin kita sudah menyelenggarakan di batch 1, dan nanti mungkin untuk informasi selanjutnya dan apakah kuotanya masih ada. Nah, ini saya juga nggak ngerti nih apakah kuotanya masih ada. Semoga masih ada. Silakan Bapak Ibu langsung bisa kontak di admin ya, admin Sekolah Finansial ya, yang itu ada di grup ya, di manajemen, di grup manajemen aset itu sudah ada di situ. Silahkan bisa langsung hubungi admin ya. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa join lagi, bisa ketemu lagi nih Bapak Ibu ya di event kita selanjutnya ya. Tentunya nanti di grup itu kita akan memberikan banyak informasi, dan Bapak Ibu juga bisa follow Instagram ya di @kjaasp dan juga @sekolahfinansialcom gitu ya, karena semua updated konten dan semua mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan di situ. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri nih ya, kita foto bersama dulu. Seperti biasa, silakan open kamera, silakan Bapak Ibu ya untuk ya, wah mantap nih, udah open kamera semua nih Bapak Ibu ya. Berasa kita ketemu offline ya, seluruh Indonesia nih. Ya, silakan mungkin dipandu oleh Mbak Nina. Silakan Mbak Nina.
Iya, mungkin silahkan Mbak Nina ya. Oke, sudah lengkap semua? Iya, oke. Ya, ya. Halo Mbak Nina. Ya, oke. Silahkan untuk screen pertama ya. Oke, ya. Oke, Mbak Nina, ready? Oke, silakan. Oke, kita senyumnya ini ya, senyum hari weekend ya Bu, Bapak Ibu, semangat. Iya. Oke, 1, 2, 3, mungkin bisa dibantu capture Mbak Nina ya. Oke, ada berapa shoot ini Mbak Nina? Oke. 1, Ada 2, 2, Mbak. oke. Iya. Iya. 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah semua. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih Mbak Nina. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih, Bu. Ya, sampai ketemu lagi ya Sabtu depan. Iya. Ketemu lagi. Iya, terima kasih. Selamat siang semua.